wish all the very best to the All India Football Federation for the Santosh Trophy, the final, to the two teams, to the fans of the two. Yes, mantap! Publik girang bukan main. Di tengah euforia jadwal pada Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23 di bulan September ini. Yes, mantap! Publik girang bukan main. Di tengah euforia jadwal pada Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23 di bulan September ini, satu lagi kabar baik datang tiba-tiba. Dipikir Indonesia takut dan kehabisan akal, laporan PSSI akhirnya didengar FIFA. Arab Saudi dikabarkan terlibat dalang di balik pembatalan Kuwait di FIFA Matchday melawan Indonesia. Arab Saudi disanksi berat FIFA. Timnas Indonesia auto lolos ke Piala Dunia. Begini faktanya. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Diketahui sebelumnya, Jay Itzes jadi pemain keturunan pertama yang tiba di Indonesia jelang laga kontra Taiwan dan Lebanon. Bek keturunan Indonesia, Jay Itzes, sudah tiba di tanah air untuk bergabung dengan Timnas Indonesia menghadapi laga FIFA Matchday September 2025 melawan Taiwan dan Lebanon. Kedatangannya disambut hangat oleh jajaran ofisial Garuda, termasuk Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers, penasehat teknis Jordi Cruyff, hingga asisten pelatih Alex Pastor dan Denny Lanzat. Setibanya di Indonesia, pemain berusia 25 tahun itu langsung menyapa para penggemar. Ia mengaku tak sabar bertemu dengan supporter yang selalu memberikan dukungan penuh untuk timnas. Halo semuanya, saya sudah di sini. Tidak sabar bertemu kalian semua, ujar Itzes lewat akun resmi Timnas Indonesia. Sementara itu, seluruh pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert dijadwalkan berkumpul di Surabaya hari ini. Di antaranya ada Calvin Verdonk dan Justin Hubner yang baru saja memperkuat klub masing-masing di Belanda. Dua nama lain, Miliano Jonathans FC Utrecht dan Mauro Zylstra FC Volendam, juga ikut mendarat. Jonathans bahkan akan menjalani prosesi pengambilan sumpah WNI pada 4 September 2025, sehari sebelum laga melawan Taiwan. Dengan percepatan administrasi, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI diperkirakan selesai dalam waktu singkat. Zylstra sendiri sudah mengantongi paspor Indonesia sejak akhir Agustus lalu. Keduanya diwajibkan tampil menghadapi Taiwan dan Lebanon demi adaptasi cepat, mengingat pada Oktober 2025, Garuda akan menjalani laga penting kontra Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Patrick Kluivert? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert JS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kedatangan para pemain keturunan ini diharapkan menambah kekuatan timnas.
Dengan jadwal padat dan lawan berat menanti, skuad asuhan Patrick Kluivert harus segera beradaptasi agar tampil solid. Bulan September ini menjadi momentum penting untuk menguji kesiapan Garuda sebelum bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, kedatangan Jay Itzes lebih awal memberi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Ia bisa menyesuaikan diri lebih cepat dengan rekan setim sekaligus menunjukkan komitmen untuk membela Garuda. Kehadiran pemain keturunan lain seperti Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra juga menjadi angin segar, apalagi keduanya diproyeksikan langsung turun di laga kontra Taiwan dan Lebanon. Situasi ini menggambarkan keseriusan PSSI dan pelatih Patrick Kluivert dalam membangun tim yang lebih kompetitif. Dengan dukungan penuh dari supporter, momentum FIFA Matchday September bisa jadi ajang pemanasan yang berharga sebelum menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang terpenting sekarang adalah menjaga kekompakan dan memberi waktu adaptasi bagi pemain baru agar bisa menyatu dengan gaya permainan timnas. Jika itu berjalan lancar, optimisme untuk meraih hasil maksimal semakin besar. Kedatangan para pemain keturunan ke Indonesia adalah bukti bahwa timnas kita semakin diperhitungkan. Ini saatnya percaya bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Dukungan supporter akan menjadi energi terbesar bagi para pemain untuk menunjukkan semangat juang tanpa henti. Jangan pernah ragu, setiap langkah kecil hari ini akan jadi pijakan besar menuju mimpi lolos ke Piala Dunia. Para pemain sudah datang dengan niat tulus membela merah putih. Sekarang tugas kita semua adalah menyatukan doa dan dukungan. Ingat, kemenangan bukan hanya soal skor, tapi juga tentang keberanian, kerja keras, dan kebanggaan membela bangsa. Selama kita percaya dan berdiri bersama, tidak ada yang mustahil untuk timnas Indonesia. Update terbaru, 4 pemain keturunan timnas Indonesia tiba di Surabaya jelang laga kontra Taiwan dan Lebanon. 4 pemain keturunan yang dipanggil timnas Indonesia sudah mendarat di Surabaya untuk mempersiapkan diri menghadapi Taiwan 5 September 2025 dan Lebanon 8 September 2025. Kedua laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. 1. Kevin Dix. Usai memperkuat Borussia Mönchengladbach melawan VfB Stuttgart di Bundesliga, Kevin Dix langsung terbang ke Indonesia. Bek serbabisa ini menjadi salah satu pilar penting dalam skema Patrick Kluivert, baik saat bermain dengan formasi 3 maupun 4 bek. 2. Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen yang baru pulih dari cedera juga sudah tiba di Surabaya. Musim ini ia sudah tampil bersama FCV Dender di Liga Belgia, termasuk saat menghadapi Charleroi pada akhir Agustus. Kehadirannya menambah opsi serangan timnas Garuda. 3. Joey Pelupessy. Gelandang bertahan Joey Pelupessy datang bersama Kevin Dix dan Ragnar Oratmangoen. Ia baru saja membawa Lommel SK menang 3-1 atas KSC Lokeren di Liga Belgia. Nama Joey belakangan juga dikaitkan dengan rencana transfer ke Persib Bandung. 4. Jay Itzes. Pemain keturunan pertama yang tiba di tanah air adalah Jay Itzes. Kedatangannya disambut oleh jajaran staf pelatih timnas termasuk Jordi Cruyff dan Danny Lanzat. Dalam video yang diunggah akun resmi @timnasindonesia, Jay menyapa supporter dengan penuh antusias. "Halo semuanya, saya di sini. Tak sabar bertemu kalian." Dengan bergabungnya keempat pemain ini, skuad timnas Indonesia semakin lengkap. Kehadiran mereka diharapkan mampu menambah kekuatan tim menjelang laga penting di FIFA Matchday September 2025 dan menjadi modal berharga sebelum bertarung di kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan keseriusan timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi laga internasional. Kedatangan para pemain keturunan di Surabaya tentu membawa angin segar karena mereka memiliki pengalaman bermain di Eropa yang bisa menambah kualitas tim.
Kehadiran Kevin Dix, Ragnar Oratmangoen, Joey Pelupessy, dan Jay Itzes juga memberikan sinyal bahwa atmosfer kompetisi di skuad Garuda semakin ketat, sehingga setiap pemain harus menunjukkan performa terbaik. Momen ini juga bisa menumbuhkan optimisme bagi supporter bahwa timnas Indonesia punya peluang lebih besar untuk tampil percaya diri saat menghadapi Taiwan dan Lebanon, sekaligus menjadi ajang uji coba sebelum bertemu lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia. Jika chemistry antar pemain cepat terbangun, timnas Indonesia bisa tampil lebih solid dan mengejutkan di level Asia. Kedatangan para pemain keturunan ke Surabaya adalah bukti nyata bahwa timnas Indonesia semakin serius menatap masa depan. Ini saatnya percaya bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Dukungan supporter akan menjadi energi tambahan yang tak ternilai, karena semangat dari tribun bisa membakar semangat di lapangan. Jangan pernah ragukan kekuatan kebersamaan. Dengan kerja keras, disiplin, dan doa, timnas Indonesia bisa menorehkan sejarah baru. Mari tetap optimis, karena setiap langkah kecil menuju kemenangan adalah bagian dari perjalanan besar menuju panggung dunia. Garuda tak pernah takut, Garuda tak pernah mundur. Saatnya bersatu, saatnya tunjukkan bahwa Indonesia bisa. Catat tanggalnya, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 versus Laos U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 akan segera memulai perjalanan mereka di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bertindak sebagai tuan rumah, Garuda Muda akan menghadapi Laos U23 pada laga pembuka Rabu 3 September 2025 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pertandingan ini dipandang krusial bagi skuad asuhan Gerald Vandenberg. Kemenangan pada laga perdana akan sangat berarti untuk membangkitkan kepercayaan diri serta menambah motivasi para pemain dalam menjalani sisa pertandingan di fase grup. Tetap berjalan meski situasi panas. Meskipun kondisi Surabaya dan sekitarnya tengah diwarnai aksi demonstrasi, pihak PSSI memastikan jadwal pertandingan tidak mengalami perubahan. Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa seluruh laga kualifikasi tetap berlangsung sesuai agenda, berbeda dengan beberapa pertandingan Super League yang sempat ditunda karena alasan keamanan. Persaingan ketat di Grup J. Indonesia tergabung di Grup J bersama Laos, Makau, dan Korea Selatan. Dari komposisi tersebut, Korea Selatan menjadi lawan terberat, namun Garuda Muda dinilai memiliki kualitas pemain yang mumpuni. Nama-nama seperti Dion Marks, Kadek Arel, Hoki Caraka, Jens Raven, hingga Rafael Struik dipercaya mampu menjadi andalan di lini masing-masing. Media Vietnam bahkan menyebut Indonesia sebagai penantang utama Korea Selatan dalam perebutan posisi puncak grup. Setelah menghadapi Laos, Indonesia akan melawan Makau pada 6 September, lalu menantang Korea Selatan pada 9 September yang kemungkinan besar menjadi laga penentu. Dengan dukungan penuh supporter di Gelora Delta, Indonesia menargetkan langkah mulus menuju putaran final, hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik dari total 11 grup yang berhak melaju ke Piala Asia U23 2026. Jadwal siaran langsung Indonesia U23 versus Laos U23 Rabu 3 September 2025. Lebih lanjut, pertandingan perdana melawan Laos akan menjadi ujian penting bagi Garuda Muda. Kemenangan bisa menjadi modal besar untuk menjaga kepercayaan diri tim sebelum menghadapi lawan yang lebih tangguh seperti Korea Selatan. Dukungan penuh supporter di Sidoarjo tentu akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Situasi di luar lapangan yang sempat ramai dengan aksi unjuk rasa tidak seharusnya mengurangi fokus tim, apalagi PSSI sudah memastikan jadwal tetap aman. Inilah momentum bagi Timnas U23 untuk membuktikan kualitas dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level Asia. Garuda Muda harus percaya bahwa setiap langkah di lapangan adalah bagian dari perjalanan besar menuju sejarah baru sepak bola Indonesia.
Jangan gentar dengan tekanan, jadikan sorakan supporter sebagai bahan bakar semangat. Ingat, kemenangan bukan hanya soal skor, tapi juga tentang membuktikan kerja keras, kebersamaan, dan tekad pantang menyerah. Saat kalian bermain dengan hati, seluruh Indonesia ada di belakang kalian. Terbanglah tinggi, Garuda Muda! Situasi tak kondusif. Bagaimana nasib laga Timnas Indonesia vs Taiwan dan Lebanon? Pertandingan Timnas Indonesia melawan Taiwan dan Lebanon di FIFA Matchday September 2025 kini menjadi perhatian besar. Pasalnya, kondisi di Indonesia sedang memanas akibat aksi demonstrasi yang terus terjadi di berbagai daerah. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi 2 laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan pertama melawan Taiwan digelar pada Jumat 5 September 2025, disusul pertemuan dengan Lebanon pada Senin 8 September 2025. Walau hanya berstatus uji coba, duel ini penting bagi Timnas Indonesia sebagai persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Oktober mendatang, pasukan asuhan Patrick Kluivert akan berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi. Ancaman penundaan. Dengan kondisi nasional yang belum stabil, muncul pertanyaan apakah kedua pertandingan tersebut tetap bisa digelar sesuai rencana. Hingga kini, PSSI belum memberikan keterangan resmi terkait kemungkinan perubahan jadwal atau lokasi laga. Aturan FIFA. Mengacu pada regulasi FIFA, terdapat ketentuan khusus mengenai situasi darurat atau force majeure. Pasal 3 ayat 12 menegaskan bahwa jika terjadi kendala terkait venue, konfederasi dapat menjadi mediator sebelum FIFA mengambil keputusan akhir. Selain itu, pasal 1 ayat 5.4 menyebutkan bahwa pertandingan yang batal atau tidak dimainkan kecuali karena force majeure yang diakui FIFA berpotensi menimbulkan sanksi disiplin bagi federasi terkait. Bahkan, FIFA dapat memutuskan agar pertandingan diulang di lain waktu. Menunggu kepastian. Kini, publik menunggu langkah resmi dari PSSI maupun FIFA terkait keberlangsungan laga tersebut. Apalagi, selain FIFA Matchday, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada awal bulan depan. Situasi ini membuat perhatian semakin besar tertuju pada stabilitas penyelenggaraan pertandingan sepak bola di tanah air. Lebih lanjut, situasi ini bisa dibilang cukup pelik. Di satu sisi, pertandingan uji coba Timnas Indonesia melawan Taiwan punya arti penting untuk persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di sisi lain, kondisi dalam negeri yang tengah tidak kondusif jelas menimbulkan risiko besar jika laga tetap dipaksakan berlangsung. PSSI sebaiknya benar-benar mempertimbangkan aspek keamanan, baik bagi pemain, ofisial, maupun penonton. Jika kondisi tidak memungkinkan, opsi menunda atau memindahkan venue ke tempat yang lebih aman bisa jadi langkah bijak. Meski publik tentu ingin melihat timnas berlaga di hadapan supporter sendiri, keselamatan tetap harus menjadi prioritas. FIFA pun memiliki aturan jelas soal force majeure. Artinya, ada ruang untuk mengatur ulang jadwal tanpa harus menimbulkan kerugian besar bagi timnas. Semua pihak kini menunggu keputusan resmi yang semoga bisa memberi kepastian sekaligus menjaga nama baik Indonesia di mata internasional. Dalam situasi yang tidak menentu seperti ini, penting bagi kita untuk tetap tenang dan percaya bahwa segala sesuatu bisa dicari jalan keluarnya. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar di depan mata, dan dukungan dari masyarakat justru menjadi energi tambahan bagi para pemain. Meski ada kemungkinan jadwal berubah atau laga ditunda, jangan biarkan semangat kita ikut goyah. Ingat, sepak bola bukan hanya soal pertandingan di lapangan, tapi juga soal kebersamaan, doa, dan dukungan yang kita berikan. Mari tetap optimis, menjaga persatuan, dan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa melewati ujian apapun.
apapun keputusan nanti, Garuda tetap terbang tinggi dengan dukungan penuh rakyatnya. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026, Korea Selatan jadi lawan penutup. Timnas Indonesia U23 tengah bersiap menghadapi perjuangan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Skuad Garuda Muda berada di grup J bersama 3 tim lain, yakni Laos U23, Makau U23, serta Korea Selatan U23 yang menjadi lawan terberat di fase grup. Indonesia U23 berada di pot 2. Saat pengundian berlangsung, Indonesia U23 ditempatkan di pot 2. Hasil ini cukup mengejutkan karena pada edisi 2024 lalu, Garuda Muda berhasil menembus babak semifinal. Namun, sistem penentuan pot kali ini mengacu pada performa di 3 edisi terakhir turnamen, bukan hanya edisi terakhir. Hal inilah yang membuat Indonesia turun ke pot 2 dan otomatis berpeluang menghadapi tim kuat seperti Korea Selatan U23 dari pot 1. Aturan kualifikasi. Total ada 44 negara yang ikut serta dalam babak kualifikasi. Semua peserta dibagi ke dalam 11 grup, masing-masing berisi 4 tim. Berdasarkan regulasi, hanya juara grup serta 4 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Artinya, Indonesia U23 harus bermain konsisten di setiap laga. Kemenangan di 3 pertandingan fase grup akan memastikan tiket otomatis menuju putaran final. Namun, andai hanya mampu menang atas Laos dan Makau, sementara gagal melawan Korea Selatan, peluang Garuda Muda masih terbuka lewat jalur runner-up terbaik. Tantangan untuk Garuda Muda. Skuad asuhan Gerald Vandenberg harus fokus penuh di setiap pertandingan. Dukungan publik Sidoarjo, Jawa Timur yang menjadi tuan rumah grup J tentu akan menjadi energi tambahan bagi para pemain muda Indonesia. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026, tayang di Indosiar. Rabu 3 September 2025, 19.30 WIB, Indonesia U23 versus Laos U23. Sabtu 6 September 2025, 19.30 WIB, Indonesia U23 versus Makau U23. Selasa 9 September 2025, 19.30 WIB, Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Dengan persiapan matang serta dukungan penuh dari supporter, Garuda Muda diharapkan mampu memberikan hasil terbaik dan melangkah ke Piala Asia U23 2026. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U2026 cukup menantang. Penempatan di pot 2 membuat Garuda Muda harus bertemu tim kuat seperti Korea Selatan sejak fase grup. Meski begitu, peluang tetap terbuka lebar, mengingat ada laga kontra Laos dan Makau yang bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan poin penuh. Tekanan tentu ada, apalagi ekspektasi tinggi setelah keberhasilan menembus semifinal pada edisi sebelumnya. Namun, dengan kualitas pemain muda yang terus berkembang, ditambah dukungan supporter tanah air di Sidoarjo, Indonesia punya modal besar untuk bersaing. Fokus, konsistensi, dan mental juara akan jadi kunci. Jika mampu tampil disiplin di semua lini, Garuda Muda bukan hanya berpeluang lolos sebagai runner-up terbaik, tetapi juga bisa mengejutkan dengan merebut posisi juara grup. Jangan gentar menghadapi tantangan besar, karena justru dari situ lahir cerita indah. Timnas Indonesia U23 punya semangat muda, talenta yang terus berkembang, dan dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Setiap keringat di lapangan adalah doa dan harapan bangsa. Yakinlah dengan disiplin, kerjasama, dan keberanian, Garuda Muda bisa menorehkan sejarah baru. Terbanglah tinggi, buktikan bahwa mimpi besar bisa jadi kenyataan. Kelvin Verdong segera merapat ke Lille, harus bagi waktu dengan tugas di Timnas Indonesia.
Calvin Verdong resmi mengucapkan salam perpisahan kepada para pendukung NIC Nijmegen setelah laga Eredivisie kontra Fortuna Sittard pada 31 Agustus 2025. Pertandingan itu menjadi momen terakhirnya bersama klub belanya tersebut sebelum ia melanjutkan karir ke Liga 1 bersama LOSC Lille. Musim ini, Verdong tampil konsisten sebagai bek kiri andalan Nijmegen. Total 165 penampilan ia catatkan, sekaligus menjadi bukti dedikasinya selama berseragam hijau merah. Tak heran, publik Nijmegen memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi sang pemain sebelum kepergiannya. Kepada media belanja, Verdong menyebut bahwa proses transfernya ke Lille sedang berjalan dan ia berharap semua administrasi termasuk tes medis bisa segera tuntas. Saya akan terbang ke Lille untuk menjalani pemeriksaan medis. Jika semua lancar, saya langsung menandatangani kontrak. Namun, waktu Verdong sangat terbatas. Setelah urusan transfer selesai, ia dijadwalkan segera terbang ke Surabaya untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi laga internasional. Saya ingin mengakhiri masa saya di NIC dengan cara terbaik, yaitu bermain penuh semangat di laga terakhir, tambahnya. Bek berusia 28 tahun itu juga mengungkapkan sudah berdiskusi dengan pelatih NIC soal keputusannya. Meski sang pelatih masih membutuhkannya di lini belakang, Verdong menilai saat ini adalah waktu yang tepat untuk keluar dari zona nyaman dan mencari tantangan baru. Saya punya hubungan baik dengan pelatih, tapi saya merasa siap untuk langkah berikutnya dan Liga 1 adalah kesempatan besar bagi saya. Kepindahan ke Lille menjadi babak baru dalam karir Verdong. Selain membuka jalan lebih luas di Eropa, ia juga tetap berkomitmen penuh untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia dalam setiap kesempatan. Lebih lanjut, situasi yang dialami Calvin Verdong menunjukkan profesionalisme seorang pemain yang mampu menyeimbangkan ambisi klub dengan tanggung jawabnya di tim nasional. Kepindahannya ke Lille adalah langkah besar karena Liga 1 menawarkan tantangan lebih tinggi dan bisa mengasah kualitasnya. Di sisi lain, kesiapannya untuk segera terbang ke Indonesia memperlihatkan komitmen kuatnya membela Garuda. Hal ini patut diapresiasi karena jarang ada pemain yang bisa tetap fokus di tengah transisi besar dalam karirnya. Jika dijalani dengan konsisten, langkah ini akan membawa manfaat ganda, baik untuk perkembangan dirinya maupun kekuatan timnas Indonesia. Perjalanan Calvin Verdong bisa jadi inspirasi bahwa setiap langkah baru selalu membawa peluang besar. Meski harus meninggalkan zona nyaman, keberanian untuk menghadapi tantangan akan membuka jalan menuju pencapaian lebih tinggi. Seperti Verdong yang tetap berkomitmen untuk klub barunya sekaligus timnas Indonesia, kita pun bisa belajar bahwa kesuksesan datang dari konsistensi, kerja keras, dan tekad untuk memberi yang terbaik di setiap kesempatan. Teruslah melangkah karena setiap usaha akan membawa hasil pada waktunya.